Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara ilahi yang diberkati, semoga kedamaian, rahmat dan keberkahan Allah selalu menyertai kita semua. Selamat datang di perjalanan spiritual hari ini. Tahukah Anda bahwa setiap manusia memiliki cermin ilahi yang terbuat dari kaca termahal di alam semesta? Namun sebagian besar dari kita telah membiarkannya tertutup debu selama bertahun-tahun. Hari ini, saya akan mengungkapkan kepada Anda rahasia kuno yang telah mengubah kehidupan jutaan jiwa sepanjang 1000 tahun terakhir. Rahasia tentang bagaimana membersihkan cermin hati Anda untuk menyaksikan keajaiban yang selama ini tak terlihat oleh mata duniawi. Hatimu adalah cermin, bersihkan dari debu dunia, dan kau akan melihat keindahan Tuhan terpantul di dalamnya. Al-Ghazali. Kata-kata mendalam ini berasal dari Hujjatul Islam, Imam Al-Ghazali, seorang filsuf, teolog, dan mistikus Persia abad ke-11, yang dikenal sebagai salah satu pemikir paling berpengaruh dalam sejarah Islam. Dalam karya monumentalnya, Ihya Ulumuddin, atau menghidupkan ilmu-ilmu agama, Al-Ghazali mengajak kita untuk melakukan perjalanan ke dalam diri menuju hati yang telah lama diabaikan. Qalb, istilah Arab untuk hati, memiliki makna yang lebih dalam daripada sekadar organ fisik. Dalam tradisi tasawuf, hati adalah pusat spiritual manusia, tempat pengetahuan sejati dan hubungan dengan Al-Khaliq, Sang Pencipta, terjalin. Bayangkan sebuah cermin yang sempurna, dibuat oleh tangan ilahi, yang mampu memantulkan keindahan seluruh semesta dan keagungan Penciptanya. Inilah hati yang diberikan kepada kita saat lahir murni, jernih, dan tanpa noda. Namun seiring perjalanan hidup, debu dunia perlahan menempel pada cermin itu. Keterikatan berlebih pada materi, keserakahan, kebencian, prasangka, iri hati, dan semua bentuk ego yang menghalangi kita melihat kebenaran. Saya masih mengingat perjalanan spiritual pertama saya ke Gunung Himalaya beberapa tahun lalu. Selama 40 hari dalam keheningan, saya menemukan betapa tebalnya lapisan debu yang telah menutupi cermin hati saya. Tapi justru dalam kesadaran itulah, proses pembersihan sejati dimulai. Mari kita kenali lebih dalam berbagai jenis debu yang mengotori cermin hati kita. Keterikatan duniawi, hubal dunia. Sebagaimana disebutkan dalam hadits, cinta dunia adalah pangkal segala kesalahan. Keterikatan berlebihan pada materi, status sosial, dan pengakuan menghalangi cahaya ilahi menembus cermin hati kita. Pernahkah Anda merasakan kekosongan aneh setelah mendapatkan sesuatu yang sangat Anda inginkan? Itulah paradoks keterikatan duniawi. Semakin kita mengejar, semakin kita merasa hampa. Mari kita bertanya pada diri sendiri, apa yang telah menguasai perhatian kita hari ini? Berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk mengejar yang fana dibandingkan yang abadi? Ego nafs. Musuh terbesarmu bukanlah yang berada di luarmu, melainkan yang bersemayam di dalam dirimu. Ego kita, nafs, dalam tradisi sufi adalah lapisan tebal yang menghalangi cahaya kebenaran. Tahukah Anda bahwa tradisi spiritual menyebutkan 7 tingkatan nafs? Dari nafs al-ammarah, jiwa yang cenderung pada keburukan, hingga nafs al-mutmainnah, jiwa yang tenang. Perjalanan spiritual sejati adalah mengolah dan meninggikan kualitas nafs ini. Seperti pepatah Arab mengatakan, "Man arafa nafsahu, arafa rabbahu." Siapa yang mengenal dirinya, ia akan mengenal Tuhannya.
pikiran yang berkeliaran, was-was. Dalam era digital ini, pikiran yang terus-menerus berkeliaran mungkin adalah debu paling halus, namun paling persisten, yang mengotori cermin hati kita. Kita hidup dengan perhatian yang terpecah, melompat dari satu informasi ke informasi lain. Bagaimana mungkin cermin hati bisa memantulkan keindahan ilahi jika permukaannya terus diganggu oleh riuh pikiran yang tak terkendali? Al-Ghazali mengajarkan bahwa pembersihan cermin hati bukanlah peristiwa sesaat, melainkan perjalanan seumur hidup. Mari kita jelajahi beberapa langkah praktis. Yang pertama, muhasabah, introspeksi diri. Hitunglah amal perbuatanmu sebelum amalmu dihitung. Muhasabah adalah praktik kuno, mengevaluasi diri setiap hari, mengakui kesalahan, dan bertekad untuk memperbaikinya. Bagaikan memeriksa cermin setiap malam, dan dengan lembut menghapus debu yang telah menempel sepanjang hari. Cobalah setiap malam sebelum tidur, luangkan waktu 10 menit untuk bertanya pada diri sendiri, kebaikan apa yang telah saya lakukan hari ini? Keburukan apa yang telah saya perbuat? Bagaimana saya bisa lebih baik besok? Kedua, dzikir, mengingat Tuhan. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Quran 24:35. Dzikir mengingat Allah adalah pembersih paling ampuh untuk cermin hati. Ketika lidah dan hati terus-menerus menyebut namanya, lapisan debu perlahan terangkat, dan cermin mulai memantulkan cahayanya kembali. Dzikir bukan sekadar ritual, melainkan keadaan kesadaran yang konstan. Seperti air yang terus mengalir membersihkan kaca, demikian pula dzikir membersihkan hati kita tanpa henti. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Quran 13:28. Ketiga, tafakkur atau kontemplasi. Dalam kesunyian kontemplasi, kita menemukan ruang untuk melihat refleksi ilahi. Tafakkur adalah merenungkan keajaiban ciptaannya dan menemukan tanda-tandanya dalam segala sesuatu. Rasulullah pernah bersabda, tafakkur sesaat lebih baik daripada ibadah setahun. Pernahkah Anda mengamati keindahan bunga yang mekar dengan sempurna, atau keajaiban bintang-bintang yang tersebar di langit malam? Dalam keindahan itu, cermin hati kita secara alami mulai memantulkan kecantikan Sang Pencipta. Terakhir, khidmah, pelayanan. Melayani sesama adalah cara yang ampuh untuk membersihkan cermin hati. Ketika kita melampaui batas-batas ego dan melayani dengan ketulusan, debu keterikatan pada diri sendiri perlahan terlepas. Rumi menuturkan indah, ada ribuan cara untuk berlutut dan mencium tanah. Ada ribuan cara untuk kembali pulang. Pertanyaannya, pelayanan apa yang telah Anda berikan hari ini tanpa mengharapkan balasan atau pengakuan? Inilah paradoks menarik. Semakin bersih cermin hati kita, semakin kita menyadari betapa kotornya ia sebenarnya. Ini bukan kontradiksi, melainkan tanda kemajuan spiritual. Bayangkan ruangan gelap yang selama ini Anda anggap bersih. Ketika sinar matahari masuk, tiba-tiba Anda melihat debu yang berterbangan di udara. Bukan karena ruangan menjadi lebih kotor, tetapi karena cahaya telah mengungkapkan apa yang selama ini tersembunyi. Demikian pula ketika cahaya kesadaran spiritual mulai menembus hati kita, kita melihat kotoran yang tidak kita sadari sebelumnya. Ini adalah berkah ma'rifah pengetahuan yang memungkinkan kita untuk terus membersihkan dan menyempurnakan diri. Ketika cermin hati mulai bersih, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Kita mulai melihat keindahan Tuhan terpantul di mana-mana.
Seperti yang diucapkan Ibnu Arabi, "Wherever you turn, there is the face of Allah." Kemanapun engkau menghadap, di sanalah wajah Allah. Hadarat Al-Syaikh, kehadiran ilahi mulai terasa di setiap pertemuan, setiap interaksi, bahkan dalam kesulitan. Kesedihan menjadi pintu menuju kedamaian yang lebih dalam. Kebahagiaan menjadi ungkapan syukur yang mendalam. Segala sesuatu dari yang paling biasa hingga yang paling spektakuler menjadi tanda, ayat dari Yang Maha Ada. Dalam keadaan ini, batasan antara cinta dan kearifan, antara ekstasi dan ketenangan mulai memudar. Sebagaimana dinyatakan dalam hadits qudsi, "Hambaku terus mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya. Dan jika aku mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat." Mungkin Anda bertanya-tanya, bagaimana konsep spiritual ini berhubungan dengan kehidupan sehari-hari kita yang sibuk dan penuh tekanan? Jawaban sederhananya, segalanya berubah ketika cermin hati kita bersih. Relasi kita menjadi lebih dalam dan otentik. Kita mendengarkan tanpa prasangka dan berbicara dengan kebijaksanaan. Pekerjaan tidak lagi sekadar mencari nafkah, tetapi menjadi sarana mengekspresikan karunia ilahi. Bahkan dalam konflik, kita melihat kesempatan untuk pertumbuhan dan transformasi. Pernah saya bertemu seorang pedagang sederhana di pasar tradisional di Maroko. Setiap transaksi, dia melakukannya dengan penuh kesadaran dan ketulusan. Ketika saya bertanya rahasia kedamaiannya di tengah hiruk-pikuk pasar, dia tersenyum dan berbisik, "Setiap pelanggan adalah tamu yang dikirim Allah untuk menguji seberapa bersih cermin hatiku hari ini." Menjaga kebersihan cermin hati bukanlah tugas yang mudah di dunia modern. Kita terus-menerus dibombardir oleh pesan-pesan yang mendorong keterikatan duniawi, kompetisi, dan ketakutan. Media sosial, misalnya, dapat menjadi debu halus yang terus berjatuhan pada cermin hati kita, membuat kita terjebak dalam perbandingan, iri hati, dan keterikatan pada citra diri yang palsu. Tantangan terbesar adalah bagaimana hidup di dunia berkontribusi positif dalam masyarakat, namun tetap menjaga kebersihan cermin hati kita. Ibnu Ata'illah Al-Iskandari memberikan hikmah, "Jangan tinggalkan kegiatan duniawi, karena engkau ingin fokus pada ibadah, dan jangan pula tinggalkan ibadah karena engkau sibuk dengan kegiatan duniawi." Ketika cermin hati kita benar-benar bersih, manifestasinya akan terlihat dalam berbagai aspek. Dunu ridha, kepuasan. Ridha adalah keadaan di mana hati puas dengan apa yang diberikan dan diambil oleh Allah. Ini bukan kepasrahan pasif, melainkan penerimaan aktif yang dilandasi pemahaman bahwa segala sesuatu memiliki hikmah tersembunyi. Bayangkan gelombang laut kadang tinggi, kadang rendah, namun selalu dalam harmoni dengan alam. 2. Ikhlas, ketulusan. Ikhlas adalah melakukan segala sesuatu murni karena Allah, tanpa mengharapkan pujian, pengakuan, atau bahkan hasil tertentu. Cermin yang bersih tidak meminta apapun sebagai balasan atas refleksi yang dipantulkannya. Tiwis mahabbah, cinta. Ketika debu telah hilang, yang tersisa hanyalah cinta. Seperti yang diungkapkan Rumi, "Kau bukan setetes di lautan. Kau adalah lautan dalam setetes."
Cinta ini melampaui sentimentalitas, ia adalah pengakuan akan kesatuan eksistensial dengan seluruh ciptaan dan pada akhirnya dengan Sang Pencipta sendiri. Saudara ilahi yang diberkati, perjalanan kita hari ini telah membawa kita melalui makna mendalam dari kata-kata Al-Ghazali tentang cermin hati. Kita telah melihat bagaimana hati kita, seperti cermin, memiliki kapasitas untuk memantulkan keindahan ilahi, namun sering tertutup oleh debu keterikatan duniawi, ego, dan pikiran yang berkeliaran. Kita telah menjelajahi praktik-praktik seperti muhasabah, zikr, tafakur, dan khidmah yang dapat membersihkan cermin hati kita. Dan kita telah memahami bahwa ketika cermin itu bersih, kita mulai melihat keindahan Tuhan terpantul dalam segala sesuatu. Ingatlah, membersihkan cermin hati bukanlah tujuan akhir, melainkan perjalanan seumur hidup yang memungkinkan kita untuk hidup dengan lebih autentik, damai, dan penuh cinta. Dalam bahasa Sufi, kun fayakun, jadilah maka jadilah. Keindahan ilahi telah dan selalu ada di sekitar kita. Tugas kita hanyalah membersihkan cermin untuk melihatnya. Saudara ilahi yang diberkati, saya mengajak Anda untuk memulai atau melanjutkan perjalanan pembersihan cermin hati Anda hari ini. Bagikan dalam komentar pengalaman Anda. Momen apa dalam hidup sehari-hari yang membuat Anda merasa cermin hati Anda paling bersih? Atau mungkin Anda memiliki praktik spiritual sederhana yang membantu Anda membersihkan debu duniawi. Mari kita saling belajar dan tumbuh bersama. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang konsep yang dibahas hari ini, atau ingin berbagi wawasan, ruang komentar adalah tempat untuk dialog spiritual kita. Dan jika pembahasan ini menyentuh hati Anda, saya mohon dengan rendah hati untuk membagikannya kepada mereka yang mungkin juga sedang dalam pencarian. Sebab berbagi pengetahuan spiritual adalah salah satu bentuk tertinggi dari sedekah. Sebagaimana kata-kata indah dari tradisi Sufi, siapa yang menunjukkan jalan kebaikan, pahalanya sama dengan yang melakukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga cermin hati kita semua selalu bersih dan memantulkan keindahannya. Fi amanillah, dalam perlindungan Allah.